Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi. Masih kitab Wahyu. Ini sudah tema yang ke-11. Kita akan angkatkan kejatuhan gereja di Tiatira, ya. Wahyu pasal 2 ayat 18 ini sampai ke 29, tapi kita tidak akan bahas semuanya. Kita akan membahas satu ajaran yang terutama di kejatuhan gereja di Tiatira ini, yaitu ajaran Ijabel. Ini kita akan baca dulu ayat-ayatnya ini, ya, karena ini menurut saya sangat penting. Mengapa demikian? Karena dalam dunia kekristenan hampir tidak dikenal ajaran Ijabel ini, ya, yang padahal sebenarnya bukan merajalela lagi, bahkan sudah dianggap benar, ya. Nanti kita akan melihat apa sih ajaran Ijabel, ya. Kebanyakan orang kan yang dibilang ajaran sesat itu kan, ya, kalau nggak mengenai Tritunggal lah, yang mengenai ya keselamatan, ya. Tapi ya itu Alkitab bilang ada 3 ajaran yang sangat-sangat berbahaya yang membuat gereja jatuh itu. Nikolaus, Bileam, kita sudah bahas itu. Satu lagi nih, Ijabel ini, ya. Ini nggak kalah ngeri nih ajaran ini, karena ngerinya begini. Nggak pernah jarang ya diajarkan lah, dan juga sudah dianggap benar, ya. Mari kita melihat dulu ya bagian-bagian ini, enggak semua ya. Kita ambil dulu ayat 20-nya dulu ya. Katakan di sini, tetapi aku mencela engkau. Inilah celaan ya terhadap gereja di Tiatira ini, kejatuhannya, yaitu begini. Karena engkau membiarkan, atau istilahnya toleransi lah ya. Biarin aja. Wanita Ijabel, ya, ini ditekankan wanitanya karena di sini simbol gereja kan perempuan itu. Karena Ijabel yang di sini juga simbol, walaupun di dalam perjanjian lama ada sejarah, memang ada perempuan yang namanya Ijabel yang yaitu dia istrinya Ahab, ya, nanti kita lihat ya. Jadi bedakan ya, Ijabel yang dalam perjanjian lama itu sejarah, fakta dia ya. Tapi kalau Ijabel yang di kitab Wahyu, karena bahasa kitab ini adalah bahasa simbol, maka ini Ijabel ini simbol, ya. Nanti kita lihat ya, kita baca dulu ini ayat 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Ijabel yang menyebut dirinya nabiah. Ya, nabiah itu artinya penyambung lidah Tuhan lah istilahnya ya. Ngakunya begitu, ya, menyebut dirinya nabiah, dia mengajar. Nah, ini dia ya, bahayanya Ijabel ini mengajar dia. Sehingga umat Tuhan bisa terkena. Ajarannya ini menyesatkan, katanya, hamba-hambaku, supaya tujuannya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Oke, kita langsung aja lah dulu kita melihat sejarahnya dulu. Ya, siapa Ijabel? Baru nanti kita coba terapkan di sini sebagai simbol dia itu siapa. Ya. Ini yang penting kita mengidentifikasi, ya. Itu yang sulit. Kadang-kadang gini. Iblis itu salah satu cara dia menipu, dia menyembunyikan perbuatannya atau identitasnya. Dia menyembunyikan, dia bilang bukan aku yang itu. Karena begini, nggak mungkin lah iblis bilang ini perbuatanku, inilah aku. Ya nanti orang melawan dia. Justru liciknya iblis itu dia bersembunyi, dia nggak kelihatan perbuatannya, padahal dia, kan gitu ya. Jadi mengidentifikasi siapa itu Ijabel, ini sangat penting ya, karena dia mengajarkan sesuatu. Nanti kita lihat ya ajaran Ijabel tentunya ya. Nah, mari kita melihat dulu sejarah ya, kembali dulu karena ini penting ya. Coba dulu ya, nggak semuanya, tapi yang jelas ada 3 hal sejarah Ijabel itu yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, kasus kebun anggur Nabot. Kita nggak akan baca itu, tapi kita udah tahu, saya yakin semua kita ceritanya. Kedua, ini kita baca ini mengenai adanya meja istana
meja di istana Ahab itu ada meja Ijabel dibilang, di mana Ijabel memberi makan nabi-nabi Tuhan, ya. Kemudian Ijabel ini membunuh nabi-nabi Tuhan. Ini harus kita bahas ini. Jadi 3 poin ini ya. Dan mari kita melihat dulu siapa Ijabel. Ijabel dalam sejarah dia itu anak raja orang Sidon. Ya, dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 31 itu dibilang bahwa Ijabel anak seorang raja bangsa asing. Ya. Jadi dia bukan orang Israel, ya. Dan Ijabel ini jelas dia menyembah Baal dan Asyera, ya. Dan Asyera itu ya dewa-dewa lah, ya, dewa-dewa orang Sidon, ya. Nah, kemudian si Ahab, ini Raja Ahab, Raja Israel itu dipisahkan. Israel itu ini Israel kerajaan utara, ini kerajaan selatan, ya, Yehuda. Ini yang namanya Raja Ahab ya kawin dengan si Ijabel ini, ya. Kemudian ada kasus lah, ceritanya kebun anggur Nabot. Ahab ini dia ingin kebun anggur Nabot, ya. Dia minta supaya dibelilah, tapi si Nabot ini karena memang tidak boleh menjual milik pusaka begitu, ya dia pertahankan, dia nggak mau, ya. Nah, si Ahab ini pusing lah, ya, sedih dia dan sebagainya. Nah, ini si Ijabel istrinya, dia lihat, kenapa kamu nggak mau makan dan sebagainya. Saya mau itu, katanya, kebun anggur Nabot itu. Ya udah, tenang aja, kan kamu raja, katanya. Dan itu si Ijabel bikin surat atas nama Ahab. Jadi materai raja, cap raja itu artinya otoritas daripada Raja Ahab. Ahab sebagai raja itu diambil, dirampas sama si Ijabel demi suatu tujuannya Ijabel ini. Sebenarnya tujuan Ijabel ini sebagai istri bagus juga dia nolong suaminya, tapi masalahnya jahat tujuannya itu. Jadi dia bikin surat, dia bilang sama orang tua-tua di daerah Nabot itu, bilang aja suruh ada pertemuan begini-begini, nanti ada 2 orang dosilat, tunjuk dia berbuat begini-begini, saya lemparin dengan batu, kira-kira begitu ceritanya ini. Nah, karena tua-tua di daerah Nabot ini dia lihat surat raja, ya, otoritas itu kan, ambil, karena Ijabel yang telah merampas otoritas si Ahab ini. Ya mau nggak mau tua-tua di situ harus mentaati karena ini raja loh. Nah, selesailah itu kejadiannya, Nabot mati dan si Ahab ambil kebun itu. Ini nomor 1. Perbuatannya si Ijabel. Kita simpulkan dulu. Perbuatannya Ijabel ini yang pertama, dia merampas otoritas suaminya. Satu ya, pegang dulu ya dari kasus Nabot. Itu satu. Merampas otoritas. Yang kedua, dia punya meja. Mari kita melihat dulu, kita baca aja lah, saya rasa ya. 1 Raja-Raja, ini pakai yang ini aja, ILT nih biar gampang kita carinya. 1 Raja-Raja 18, ya. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-19. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-19. Ya, ini saya pakai ILT, Indonesia Literal Translation, ayat yang ke-19. Ini begini nih ayatnya. Dan sekarang suruhlah kumpulkan seluruh orang Israel kepadaku di Gunung Karmel, juga ke-450 nabi Baal dan ke-400 nabi Asyera, perhatikan sini, yang makan di meja Ijabel. Jadi Ijabel ini memelihara nabi-nabi palsu, jumlahnya cukup banyak, luar biasa ini. 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Total itu 850 nabi-nabi palsu yang dikasih makan dari meja istana yang itu kita sebut meja Ijabel. Ya, baca juga karena ini nanti yang berikut ya kita lihat ya. Ini nomor 1, pegang dulu. Yang kedua, poin kedua, bahwa Ijabel punya meja untuk memelihara nabi-nabi palsu, ya.
Ya memang nabi-nabi ini ya dia selain dia menyembah berhala, tapi dia juga cari duit juga kan, karena itu biasa upah petenung itu zaman itu kan. Nah, jadi ini yang kedua ya, poin kedua, bahwa Jebel punya meja. Kemudian yang ketiga, Jebel baca dari 1 Raja-Raja 18 ayat 4, dia membunuh nabi-nabi Tuhan. Bukan hanya memelihara nabi palsu, tapi dia membunuh nabi Tuhan. Mari kita melihat 1 Raja-Raja 18 ayat 4. Dan terjadilah ketika Jebel menghancurkan para nabi Yahweh. Di sini ada seorang namanya Obadya menjemput 100 nabi dan menyembunyikan 50 orang dalam setiap gua, lalu menopang mereka dengan roti dan air. Jadi perbuatan Obadya dengan perbuatan Jebel itu pas kebalikannya. Kalau si Obadya ini dia memelihara nabi-nabi Yahweh, nabi-nabi Tuhan ya. 100 orang, 50 dikasih makan apa. Karena Jebel ini dia sangat setia sekali dengan Baal dan Asyera itu. Dia sangat mengabdi lah katakan ya kepada Baal, dewa-dewa itu, dari orang Sidon itu, Baal dan Asyera, sangat mengabdi. Sedemikian hebat dia pengabdiannya sampai dia mau memelihara, bukan hanya memelihara 850 nabi dia dikasih makan sama dia, tapi dia juga membunuh nabi-nabi Yahweh. Untung disembunyikan ada 100 oleh si Obadya ini. Ya. Nah, ini Jebel ini juga seorang yang kemauannya sangat kuat. Karena ketika waktu itu Elia kan ceritanya itu dia menantang nabi-nabi itu, yang total kalau dikumpul itu bisa 850. Ya, kalau Nabi Baal aja yang 450. Itu kan Elia tuh setelah dia lihat api, siapa yang mendatangkan api, dialah Tuhan yang benar. Yang Israel kan ditantang itu. Ketika itu ya Nabi Elia, api Tuhan datang menghabiskan korban apa punyanya Elia. Sementara yang 450 itu nabi-nabi Baal, nggak datang api, ya itu disembelih. Nabi-nabinya itu dimatikan dengan bantuan rakyat itu semua. Elia bilang bunuh itu. Kemudian Jebel bukan takut. Jebel nggak takut ketika dikasih tahu Elia sudah menyembelih 450 nabi Baal itu. Udah jelas bertarung, api Tuhan datang kepada Tuhannya Elia, istilahnya begitulah. Ini Jebel nggak takut gitu ya, atau berarti Baal nggak benar dong gini, nggak gitu dia. Dia memiliki suatu kekuatan pengabdian dan semangat yang dahsyat sekali. Malah diancam si Elia itu. Katanya, kiranya ini Tuhan atau apa semuanya mengutuk aku, kalau enggak aku buat nyawamu sama seperti nabi-nabi Baal itu yang kau sembelih. Nah, diancam begitu, Elia kan takut kan, dia lari. Jadi Jebel ini walaupun dia perempuan dalam sejarahnya itu, karena nanti dalam simbol itu banyak laki malahan. Dalam sejarahnya walaupun dia perempuan, dia punya kekuatan yang atau pengabdian yang tinggi terhadap nabi-nabi Baal, memiliki kemauan yang kuat, semangat yang wah udah radikal sekali lah ini si Jebel ini. Radikal sekali dia mengikut nabi palsu, mengikut Baal itu. Ya, jadi ada 3 poin. Kita sudah tangkap mengenai Jebel ya. Ini 3 poin aja nanti supaya kita masukkan ini ke dalam Jebel yang simbol. Ya. Dia artinya Jebel yang poin, jadi ulangin lagi ya. Yang pertama, Jebel dalam sejarah ya. Saya bicara dulu sejarah. Jebel merampas otoritas suaminya. 1. Yang kedua, Jebel punya meja untuk memelihara nabi-nabi palsu. Yang ketiga, Jebel membunuh nabi-nabi Tuhan. Selain dari karakternya dia yang kuat, yang mengabdi dan sebagainya, kita nggak usah kita lihat di wajah ya. Mari kita coba terapkan sejarah ini masuk ke dalam Jebel yang dibilang di kitab Wahyu yang adalah simbol. Nah, kita lihat ya. Siapakah ini Jebel ini? Ya, coba dulu kita lihat ya. Atau sebelum ini
kita lihat dulu satu sifat, kita bandingkan dulu si Jebel ini dengan si Lea. Karena nanti kita ada satu pelajaran sedikit di situ kita mau ambil. Karena Lea dengan Rahel istrinya Yakub kan dua istrinya itu, yang gundiknya ada dua. Itu yang kasus di mana si Rahel mencuri terafim bapaknya. Bapaknya itu Laban kan. Dia mencuri itu terafim itu, dan kita lihat dalam perjalanan Yakub, Rahel itu mati di perjalanan ketika dia sebenarnya itu Bethlehem ketika di jalan di Efrata itu. Sementara Lea itu berjalan nyamannya dan sampai kepada kuburan Abraham. Karena kuburan Hebron itu ada Abraham dengan Sarah di situ, ada Ishak dengan Ribka di situ, ada Lea, Yakub dan Lea tentunya ya. Sementara Rahel tidak sampai. Kenapa Rahel tidak sampai? Karena Rahel mencuri terafim Laban. Karena ini ada ayatnya nih, saya baca dulu ya, satu ayat Mazmur 45 ayat 10. Karena bagi seorang perempuan, seorang istri, dia harus meninggalkan. Ya, ini harus meninggalkan berhalanya atau keluarganya. Mari kita lihat dulu ya. Mazmur 45 ya. Ini karena ini satu pelajaran yang penting sebelum kita masuk ke dalam simbol ini. Masih ada waktu banyak. 45 ayat 10. Mazmur 45 ayat 10. Ini begini ya. Ini nyanyian perayaan pernikahan raja ya. Judulnya ini ya. Ayat 10. Putri-putri raja berada di antara orang-orangmu yang terhormat. Ini ayat 11 kan sih. Dengarlah hai putri, tengoklah dan sendengkanlah telingamu. Perhatikan nih. Dan lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Artinya begini. Seorang istri yang baik itu mendukung habis suaminya. Dalam ini kasusnya raja di sini. Dengan cara meninggalkan berhala-berhala, kalau ada berhala suaminya, keluarganya itu, atau termasuk rumah ayahnya. Dia harus tinggalkan itu. Supaya dia bisa mendukung tujuan, misi, dan visi dari suaminya, dari raja itu. Ijabel kebalikan daripada ini. Ijabel tidak meninggalkan Baal, tidak meninggalkan Aserah, malah dia mengajak si Ahab untuk mengikuti dirinya. Ya, kekuatan Ijabel itu luar biasa sehingga raja itu si Ahab takluk dia. Ya. Nah. Oke, mari sekarang kita masuk aja dulu ke, jadi ini Rahel itu mati itu di tengah jalan, dia tidak, karena waktu di zaman di dalam konteks perjanjian lama mati dikubur di dalam kuburan Abraham itu berarti dekat dengan janji Tuhan. Ya, kalau sekarang ada pengaruhnya. Tapi kalau dulu itu siapa yang masuk dalam kuburan itu dekat dengan Abraham, itu dekat berarti dengan janji. Makanya Yusuf dan Yakub juga nggak ingin dia dikubur di Mesir. Bawa, dekatkan aku kepada Abraham itu, karena disitulah janji Tuhan itu, disitulah pekerjaan Tuhan itu. Ya, nah, mari sekarang kita masuk dulu. Jadi Lea itu seorang yang berhasil dalam perjalanan imannya. Kenapa? Karena dia dikubur bersama dengan Abraham dan dekat dengan janji Tuhan di sana. Sementara Rahel tidak sampai dia, karena dia membawa terafim, dia tidak meninggalkan berhala keluarga ayahnya itu, dan termasuk keluarga ayahnya. Mari kita masuk sekarang ke simbol, ini yang penting ini. Mari kita masuk, sebenarnya siapakah Ijabel ini? Kenapa dikenakan kepada gereja yang jatuh? Ingat ya, gereja itu selalulah simbolnya perempuan. Kalau Adam itu simbol dari Kristus, maka istrinya Hawa itu simbol dari gereja. Di seluruh Alkitab, perempuan selalu lambang atau simbol daripada gereja. Di kitab Wahyu ini hanya ada 2 perempuan. Di pasal 12 itu nanti kita akan bahas sampai ke sana. Itu perempuan yang melahirkan putra-putra Elohim. Dan di pasal 17, itu yang melahirkan ayah-ayah dihakimi ya. 17-18 itu. Yang justru dibilang 18 ayat 4 itu umat Tuhan harus keluar dari situ.
Ingat ya, perempuan adalah gereja, simbol gereja. Tapi perempuan ini, wanita ini dibilang wanita Izebel. Kalau dalam simbol wanita misalnya Hawa, itu selalu simbol gereja dengan beberapa aspek tertentu. Misalnya Hawa, itu menunjukkan gereja adalah berasal dari si Adam, dari suaminya, karena Hawa itu kan diambil dari chamber uang itu kan. Kemudian misalnya perempuan yang lain, misalnya si Daud, Abigail itu simbol dari gereja yang berperang, misalnya begitu ya. Jadi setiap perempuan ada aspek-aspeknya yang simbol gereja juga ya. Nah di sini wanita Izebel menyebabkan, dikatakan di sini dia mengajar, menyesatkan hamba-hamba Tuhan, hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Nah kita lihat dulu sekarang, masuk dulu kepada siapa ini Izebel. Ingat ya, 3 hal itu. Izebel punya merampas otoritas. 1, suaminya. 2, Izebel punya meja. 3, Izebel membunuh nabi-nabi Tuhan. Siapa ini? Mari saya jelaskan dulu di Kisah Para Rasul ya, dan supaya kita lihat klop dia ya. Di Kisah Para Rasul 20, Paulus menasihati. Ini saya ulang lagi. Ingat dulu yang simbolnya ini ya. Sejarahnya ini, Izebel merampas otoritas suaminya. Izebel punya meja yang bisa makan nabi-nabi palsu itu. Izebel membunuh nabi-nabi Tuhan. Ini sekarang saya mau masuk kepada perjanjian baru. Ini kan perjanjian lama ya, perjanjian baru. Paulus begini nasihatin kepada penatua di Efesus sebenarnya, tapi dia pertemuan itu di Miletus. Waktu itu Paulus mau ke Yerusalem. Dia ngomong begini, Kisah Para Rasul 20 ya, baca di situ ada ayat 28 sampai 30. Paulus bilang gini, dari antara kalian, dia bicara para penatua itu, dari antara kalian akan ada beberapa orang dengan ajaran palsu menarik murid-murid dari jalan yang benar. Yang tadinya murid itu ngikutin Roh Kudus, pimpinan Roh, karena gereja mula-mula itu semuanya ngikutin pimpinan Roh. Makanya ada 70 kali istilah Roh Kudus memimpin, Roh Kudus melarang, Roh Kudus dipenuhi Roh Kudus dan sebagainya. Di Kisah Para Rasul ada 70 kali. Gereja mula-mula itu otoritas Roh Kudus mutlak. Baik Paulus, baik Petrus, baik Yohanes, semuanya itu betul-betul dipimpin Roh. Ananias, yang Filipus, semuanya. Jemaat semuanya dipimpin Roh. Memberikan juga uang itu semua dipimpin Roh. Ya. Jadi dibilang dari antara kalian akan ada beberapa orang narik dengan ajaran palsu, narik murid-murid kepada dirinya. Tadinya mengikuti otoritas Roh Kudus, otoritas Tuhan Yesus lah itu kan. Tapi sekarang mengikuti otoritasmu. Engkau, kalau dengan kalimat lain, engkau merampas otoritas Roh Kudus atau otoritas Yesus. Yesus itulah gembala sidang dan memimpin gerejanya melalui otoritas Roh Kudus. Tapi sekarang ini siapa yang narik murid itu? Gembala sidang. Dalam perkenan itu saya langsung aja sebut. Gembala sidang itu melakukan perampasan ya. Yang tadinya jemaat ini mengikuti otoritas Roh Kudus, mengikuti gembala sidang Yesus, tapi diterampas, ditarik kepada dirinya. Sebagian pemimpin narik lagi ke sini. Sebagian pemimpin narik lagi ke sini. Itulah dia namanya yang tarikan-tarikan ini, pecahan-pecahan ini, itulah yang namanya denominasi. Itu kerajaan sebenarnya. Karena si yang menarik ini ada nama sesuai dengan nama aliran bisa. Nah, Calvinis, Lutheran atau apa, Wesleyan atau apa semua. Bisa berdasarkan nama orang, bisa aja ya. Ajaran orang atau apa semua. Intinya gereja dicabik-cabik, ditarik aturannya, nggak boleh ditarik. Karena Rasul Nabi Penjela mengajar hanya boleh memperlengkapi sesuai pimpinan Roh. Dia tidak boleh tarik murid kepada dirinya. Karena kalau dia tarik murid kepada dirinya, dia merampas otoritas Yesus, otoritas Roh Kudus, dan dia bangun kerajaan sendiri. Itulah denominasi. Itulah diperbuat oleh gembala sidang itu. Ya.
entah apapun namanya, entah apapun apa pendeta kayak atau apapun namanya yang narik murid itu. Ini adalah perampasan otoritas, ya. Tapi di zaman ini dalam kekristenan gimana? Itu udah dianggap benar. Malah ada ajaran invisible church, visible church. Ya, saya udah dengar ini tahun 80-an waktu zaman saya kuliah. Udah dengar ini ajaran ini. Ini ajaran Jebel ini yang mencoba menutupi identitas si Jebel itu. Jebel adalah gembala sidang yang merampas otoritas Yesus tarik kepada dirinya. Bukan cuma orangnya yang ditarik, duitnya juga dengan ajaran palsu apa? Perpuluhan, buah sulung, entah apapun kolekte-kolekte, semuanya itu. Itulah Ijabel dalam dunia kekristenan itu. Laki-laki kebanyakan dong. Ada lagi, tapi dia membenarkan diri. Salah satu Ijabel di Indonesia ini yang sangat terkenal, kalau saya sebut namanya pasti sudah tahu. Dia berhasil menarik kurang lebih barangkali 20.000 orang mengikuti dia. Dia punya sinode juga. Dan dia bilang begini, Tuhan mengutus saya, menetapkan saya menjadi pemimpin untuk mengajari saudara, kira-kira begitu ya. Alkitab tidak pernah lihat, tidak ada tuh seorang pun, entah Petrus, entah Paulus, entah contoh pun tidak ada seorang pun yang ditetapkan jadi gembala sidang pun nggak ada. Baik kalau ada kan mestinya ada disebut dong di gereja di Yerusalem siapa gembala sidangnya, gereja di Korintus, gereja di Tesalonika, gereja di Efesus, mestinya ada. Ini pun tidak ada gembala sidangnya, tapi dia bilang begitu. Inilah dia mendukung ajaran Ijabel. Narik 20.000, oh kaya juga, oh kaya sekali sebenarnya. Punya sinode, punya sekolah Alkitab, punya semuanya lah. Tapi itu ajaran Ijabel. Nah inilah identitas Ijabel itu tidak kelihatan dia. Tersembunyi. Padahal dia merampas otoritas Yesus. Kenapa dia merampas? Karena nggak ada contohnya. Tuhan Yesus tidak pernah menunjuk orang supaya menjadi jabatan satu orang menjadi gembala sidang. Kau tariklah muridku, kuserahkan kepadamu. Tidak ada itu. Gereja mula-mula nggak kenal gembala sidang. Surat Rasul nggak ada ajaran gembala sidang jabatan ya. Tidak ada. Bahkan kita Babilon nggak ada. Itulah Ijabel sebenarnya. Satu ya, Ijabel itu ya. Yang kedua dalam sejarah, Ijabel punya meja. Apa artinya? Karena dia narik uang, gembala sidang ini dia punya uang, punya fasilitas. Nah, makanlah itu nabi-nabi palsu itu di situ. Ya, makan dia di situ. Dia punya meja. Oh, kadang-kadang mejanya sangatnya ada di Ijabel di dunia ini yang bisa narik 600.000 orang. Dengan gedungnya yang megah, sekarang udah meninggal ya. Ini Ijabel, ya. Saya mesti kasih tahu karena banyak umat, ini untuk umat pilihan Tuhan. Karena umat pilihan Tuhan nanti ditantang ini supaya keluar dari sistem yang begitu. Itu sistem pemerintahan manusia itu. Itu bukan gereja Yesus Kristus, bukan. Kalau orang ada ajaran Ijabel, ajaran apa? Visible church katanya itu yang kelihatan itu denominasi itu visible, yang visible church katanya. Bukan church itu. Itu kerajaan manusiawi itu. Itu denominasi kok dibilang gereja. Gereja kan jelas itu. Kalau makanya ini kan itulah Ijabel ini pandai kali dia menyembunyikan identitasnya. Karena dia mempunyai kebijakan yang kuat. Dia seorang yang mengabdi kepada Baal itu. Ya. Ini dia, ya. Kemudian yang ketiga, Ijabel itu membunuh nabi-nabi Tuhan. Apa artinya ya? Ijabel ini kalau ada orang yang mengganggu otoritasnya, atau ada nabi-nabi yang bicara soal yang menentang dia pasti akan potong itu. Dia dikucilkan lah. Ya orang-orang yang kayak saya gini ngomong soal denominasi itu, soal Ijabel gembala sidang kan pasti akan nggak mungkin nggak diundang ya. Memang nggak perlu. Saya nggak mau makan dari meja Ijabel itu. Nggak mau saya. Ya, saya tadi dipelihara kayak Elia. Baik burung-burung gagak, baik danda cartak orang dikira, atau kayak Paulus bikin aja kemah makan kita, halal itu daripada meja Ijabel. Ya, nah ini dia tiga ini. Jadi Ijabel itu siapa? Udah jelas itu kan, merampas otoritas. Inilah para gembala sidang itu. Kedua dia punya meja. Inilah dia, ya dalam denominasi kan dia pasti ada mejanya ya kan. Dia juga membunuh nabi-nabi Tuhan. Orang-orang yang bersuara mengatakan kebenaran itu pasti dikucilkan, dibuang lah gitu. Kalau dalam zaman dulu, zaman kegelapan gereja malah dimasukkan dalam tiang berhala, tiang pembakaran itu.
Kayak Martin Luther bisa terancam. Nah, untung aja dia lolos ya dari tiang pembakaran itu. Itu Jebel yang ngeri itu. Nanti kalau di kitab ini Wahyu pasal 17 nanti kita sampai ke sana, itu katanya pasal 17 ayat berapa itu ya? Dikatakan di sana ini nih. Pasal 5 ya. Pasal 6. Aku melihat perempuan itu ya. Ini perempuan ini denominasi nih ya. Aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Sama dengan Jebel membunuh nabi-nabi Tuhan itu. Oke lah, kita ambil kesimpulan dulu sebentar ya. Artinya ajaran Jebel adalah ajaran para pemimpin denominasi itu. Itu aja lah intinya. Haleluya. Amin.